YouTube saya. Oke, perumusan masalah ini ya kemarin sudah saya spill sebenarnya ya, dan ini akan lebih kita konkretkan ya, lebih kita pertajam karena intinya nanti ini ya, dari penulisan itu bagaimana merumuskan masalah, dan masalah itu nanti akan muncul dalam bentuk pertanyaan ya, dalam bentuk kata tanya, bagaimana ya, bisa mengapa, bisa apakah ya, bisa eh, sejauh mana ya, tapi memang yang lazim dipakai di IBLAM ini dan juga di kampus-kampus lain, termasuk saya di Jayabaya ya, di Universitas Jakarta saya juga kuliah di sana ya, biasanya menggunakan kata bagaimana ya, karena kata bagaimana ini memberikan keleluasaan buat si peneliti ya untuk mengembangkan berbagai sisi ya dari aspek yang dipermasalahkan ya. Nanti saya akan kasihkan contoh dari penelitian saya tentunya ya, kan ya. Oke, next. Nah, apa gunanya masalah? Gunanya permasalahan gitu ya. Jadi permasalahan ini sangat berguna gitu ya. Tidak boleh seorang peneliti ya, seorang mahasiswa magister merasa aman, tidak mau mencari masalah. Justru masalah harus dicari gitu. Oh, saya cinta damai, Pak, peace ya. Saya tidak suka mencari masalah. Justru harus mencari masalah. Karena nanti masalah inilah yang akan menjadi pemicu kita melakukan penelitian, dan masalah ini harus kita jawab di kesimpulan ya, tentunya nanti dari di pembahasan dan kesimpulan dari penelitian tesis kita ya. Ini ada 5, setidaknya ada 5 ada 5 manfaat dari permasalahan atau rumusan masalah kan. Yang pertama, mempertajam ya. Jadi jangan sampai kalau kita tidak jelas pokok masalahnya, tidak jelas rumusan masalahnya, maka nanti penelitian kita bisa melebar terlalu jauh ya, terlalu panjang, terlalu melebar ya. Itu yang saya alami juga karena tidak fokus pada tujuan pada perumusan masalah. Jadi kita harus fokus, dan gunanya perumusan masalah itu memfokuskan ya, memfokuskan penelitian kita ya. Untuk fokus untuk apa? Untuk menjawab rumusan masalah kita tadi. Sudah kita menemukan rumusan masalahnya ya. Kemudian juga membatasi ruang lingkup ya. Di tadi misalnya bagaimana ya ketentuan ya, bagaimana ketentuan kalau di skala-skala saya, bagaimana ketentuan tentang pemberian misalnya ya, pemberian fasilitas tarif ya, biaya masuk dalam perdagangan bebas gitu. Itu memang dari kata bagaimana ketentuan di situ sudah jelas, yang akan kita jelaskan adalah tentang ketentuan. Dan dalam menjelaskan sebuah ketentuan atau norma ya, atau pengaturan, kita kembali kepada 3 hal tadi ya, yang dirumuskan oleh Prof. Peter Mahmud Marzuki ini ya, yaitu apakah ketentuannya terjadi perbedaan pendapat. Jadi tidak hanya kita menyalin dari undang-undang ya, pasal-pasal, tapi di situ kita sudah melakukan ya sebuah penafsiran hukum ya, sebuah penerapan ilmu hukum, yaitu ilmu perundang-undangan. Apakah ada perbedaan pendapat? Apakah ada ketidakselarasan antara Das Solen dan Das Sein? Apakah ada kekosongan hukum? Ya, tambah lagi, apakah ada ketidakharmonisan hukum? Bisa juga ya. Nah, di rumusan masalah, bagaimana ketentuan, bagaimana pengaturan, bagaimana norma, itu bukanlah sebuah bab ya yang hanya berisi tentang copy paste dari pasal-pasal, yaitu sangat tidak dianjurkan seperti itu. Tapi di dalamnya sudah berisi tentang tadi ya, menjawab normanya, dan apakah di dalam norma tersebut ada tadi ya perbedaan pendapat, kekosongan hukum, atau ketidakharmonisan antara Das Sein dan Das Solen. Ya rekan-rekan ya. Kemudian juga menunjukkan pentingnya masalah tersebut diteliti. Nah, ini harus disampaikan nanti di latar belakang ya. Mengapa urgensi dari penelitian kita ya, apa problem hukum ya, problem hukum tadi
ya, atau masalah hukum tadi juga harus dilihat, harus disampaikan nanti dampak-dampaknya gitu ya, dampak-dampaknya yang disebut dengan apa, real problem ya, real problem, problem yang real, problem yang nyata dari penulisan kita ya, rekan-rekan ya. Oke, kemudian juga rumusan masalah ini ya, yang di sini rekan-rekan lihat, saya kasih coretan ya, rekan bisa lihat di sini hal-hal dapat dilakukan apabila telah. Jadi untuk memastikan ya bahwa rumusan masalah kita itu tajam ya, kemudian dalam ruang lingkup yang terbatas ya, kemudian penting untuk diteliti. Nah, kita harus dulu sebelum menentukan rumusan masalah, kita harus melakukan yang namanya literatur review ya, atau melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu. Ini memang wajib ya, di IBLAM pun wajib minimal 3 tesis yang sama dengan penelitian kita sampaikan di latar belakang ya, di bagian pendahuluan. 3 tesis itu kita sampaikan intisarinya ya, abstraknya juga boleh kita ambil saja dari abstraknya, karena di abstrak itu seharusnya menggambarkan ya permasalahan, metode dan simpulannya ya, kalau abstrak yang benar ya. Memang kadang-kadang ya, saya seperti tesis saya pun ternyata setelah saya lihat abstraknya ngaco ya. Karena dulu ada ya tadi ya, ada keterbatasan juga ya dari segi mungkin penilai apa pembimbingnya, pengujinya gitu ya. Mungkin karena keterbatasan waktu biasanya. Tapi kemudian setelah eh, 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian ya, setelah saya lihat, waduh ternyata memang tidak pas itu abstrak dari tesis saya ya. Harusnya abstrak itu menggambarkan ya minimal 3 hal tadi ya yang saya sebutkan, apa permasalahannya apa, metodenya apa, dan kesimpulannya apa. Jadi jelas untuk membuat abstrak di tesis ataupun di disertasi ya, minimal 3 hal itu harus muncul ya. Nah, terakhir, rumusan masalah yang baik akan memudahkan menyusun strategi dan menemukan jawaban terhadap masalah. Jadi inti dari penelitian ilmiah ya, termasuk tesis ataupun disertasi yang akan kita buat, tidak lain adalah untuk menjawab ya, menyusun jawaban ya. Kalau di dalam ilmu hukum disebut dengan ilmu argumentatif ya, makanya argumen-argumen yang kita bangun untuk menjawab masalah tadi ya, atau untuk memperkuat hipotesis kita, tidak lain adalah argumen-argumen hukum ya. Jadi yang kita terapkan adalah metode yuridis normatif, yaitu berbentuk argumentasi hukum ya, berbentuk penafsiran hukum ya, teori-teori hukum, ilmu-ilmu hukum, asas-asas hukum ya, semuanya harus masuk untuk memberikan jawaban, atau kalau kita sudah punya hipotesis ya, mendukung, menguatkan ya hipotesis kita gitu ya, atau sebaliknya kita menganulir hipotesis sebelumnya gitu ya, karena setelah kita jalani ternyata hipotesis kita tidak sesuai misalnya ya kan ya. Saya kira itu untuk kegunaan rumusan masalah ya. Ini bisa di, nah ini memilih masalah kemarin sebenarnya ini sudah ya. Jadi memilih masalah merupakan bagian dari identifikasi masalah. Jadi dari sebuah kasus, dari sebuah fenomena hukum ya, dari sebuah praktek hukum, kita harus identifikasi masalahnya. Ada masalah apa ini ya? Tadi masalah itu 3 ya. Apakah ada gap ya, ada jurang, ada apa tadi uh, kesenjangan ya antara Dasein dan Dasolen. Apakah ada perbedaan pendapat? Apakah ada ketidakharmonisan hukum? Apakah ada kekosongan hukum? Ya, itu harus dicari. Yang dicari tadi ya, jangan lewat dari situ ya. Kalau kita lewat dari situ atau mungkin eh, apa tergoda tergoda ya,
masih belum bisa move on dari ilmu kita sebelumnya, misalnya ilmu ekonomi ya, atau ilmu manajemen ya, atau ilmu-ilmu sosial, maka kita bisa jadi lari keluar dari identifikasi masalah hukum. Yang diidentifikasi bukan masalah hukumnya, masalah ya keuntungan ya, masalah benefit gitu. Itu kan masalah ekonomi ya, masalah efektivitas secara manajemen. Nah, sebenarnya efektivitas pun ini bisa kita kaitkan dengan hukum ya. Karena kan ya ilmu ketika kita bicara efektivitas ya, maka kita juga sebenarnya bisa masuk ke dalam hukum kajian hukum secara luas, yaitu yang disebut dengan teori efektivitas ya, yaitu hukum itu memandang hukum itu tidak hanya sebagai norma ya, tapi hukum juga masuk di dalamnya struktur ya, sistem dan kebiasaan ya, atau legal culture ya. Jadi karena kan bisa juga ya efektivitas, tapi ini memang agak berat ini kalau kita menyusun sebuah penelitian dengan permasalahan efektivitas ya. Sejauh mana, bagaimana efektivitasnya. Ini berarti kita sudah mulai masuk ke area sosiologis, dan ini sebenarnya sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan rekan-rekan, apalagi memang rekan-rekan memiliki background non hukum ya, yang biasa dengan misalnya penelitian-penelitian yang bersifat kuantitatif ya. Ini bisa juga ya untuk menunjang tadi ya, menunjang, kalau saya katakan ini sebagai penunjang, supporting ya, supporting dari apa penelitian normatif kita ya. Mungkin nanti kita lihat bagaimana penerapannya. Kemudian tadi belum pernah diteliti oleh orang lain, ini juga yang sangat penting ya rekan-rekan, belum pernah diteliti oleh orang lain ya. Makanya cara untuk membuktikan bahwa rumusan masalah atau tulisan kita belum pernah diteliti oleh orang lain, maka kita harus jabarkan di dalam pendahuluan latar belakang ya penelitian-penelitian sejenis yang pernah ditulis oleh orang lain, kemudian kita tarik benang merahnya. Benang merah itu maksudnya adalah ya kita tarik, kita ambil ya gapnya, celahnya yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Kita harus buktikan di dalam bab 1 ya, di bab 1 atau di dalam proposal penelitian kita itu sudah mulai muncul minimal 3 penelitian terdahulu ya. Kalau saya dulu waktu disertasi 5 ya, minimal harus ada 5 disertasi yang sejenis, yang masih dalam memiliki kesamaan tema atau bidang penelitian ya. Kita sampaikan dari kelima penelitian kita, dari 5 disertasi tersebut belum ada yang meneliti seperti saya gitu ya. Belum, berbeda dari segi rumusan masalahnya, berbeda dari segi objeknya, berbeda dari segi metodologinya ya. Itu harus menjadi harus menjadi perhatian kita, sehingga penelitian kita mengandung novelty ya, istilahnya novelty, kebaruan ya, novelty. Ini yang dipertanyakan oleh penguji saya waktu ujian terbuka ya. Apa novelty dari disertasi Anda ya? Maka bisa saya jawab dengan tegas ya, dan percaya diri. Novelty-nya adalah dari segi rumusan masalah, dari segi metodenya ya, rumusan masalah dan metode gitu ya. Kemudian juga dari segi nanti kesimpulannya, tentunya kesimpulannya adalah sebuah kesimpulan yang bersifat novelty, yang bersifat kebaruan, karena belum ada penelitian lain yang memberikan kesimpulan seperti penelitian kita gitu ya. Itu yang akan membuat kita sangat percaya diri ya, bangga untuk mempublish tulisan kita gitu ya. Kemudian ada ini tadi ya. Jadi dari hasil penelitian orang lain ada ruang yang belum dijelaskan ya. Benang merah yang saya sampaikan tadi adalah maksudnya ruang yang belum dijelaskan. Jadi bagaimana caranya? Yaitu melakukan studi pustaka ya, hasil penelitian jurnal-jurnal ilmiah terdahulu tentang apa dan bagaimana bidang penelitian tersebut dilakukan. Ya rekan-rekan ya. Kemudian bagaimana memilih masalah, kemarin juga sudah saya sampaikan, intinya harus manageable ya, manageable.
Ya, jangan sampai tadi terlalu luas ya, yang akan menjebak kita dalam ya sebuah pencarian yang tidak berakhir gitu ya. Pencarian yang tidak berakhir karena kita terjebak. Saya mengalami itu ya rekan-rekan ya. Dan ini kemudian dikoreksi oleh pembimbing dan penguji saya ketika disertasi karena saya salah memilih jenis kata tanya pada rumusan masalah. Saya menggunakan kata mengapa. Ini hati-hati ya. Ketika menggunakan kata mengapa, maka kita akan dihadapkan pada ya hutan belantara penelitian yang sangat apa luas gitu ya, dan kita harus menerabasnya. Mengapa demikian? Ya, kata-kata mengapa itu saya pakai mengapa ya. Mengapa terjadi banyak sengketa? Mengapa banyak sengketa? Nah, di sini saya harus akhirnya saya terjebak kepada ya tiga hal yang harus saya gali karena pertanyaan mengapa banyak sengketa ini kalau itu terkait dengan hukum kita harus menggali apakah dari segi normanya ya, apakah dari segi strukturnya, apakah dari segi budaya hukumnya. Ini sangat luas. Sebenarnya sangat sangat menantang ya. Tapi lagi-lagi karena dosen itu melihat saya kok ini nggak selesai disertasinya Ardiansah ini. Sudah 4 tahun. Akhirnya dosen saya mengatakan, Pak Ardiansah, cobalah itu jangan pakai kata mengapa. Anda akan ya kecapean gitu ya. Karena ini dari kata mengapa ini bisa timbul tiga ya eh, bahasan yang sangat berat untuk diteliti ya, yaitu mengenai apakah normanya yang bermasalah. Saya harus menguji itu semua. Apakah strukturnya yang bermasalah ataukah budaya hukumnya yang bermasalah. Ya, memang ini lazim sebenarnya ya, tapi memerlukan effort yang sangat besar ya kita menggunakan kata mengapa. Ya. Jadi unsur-unsur bahkan unsur-unsur non hukum bisa bisa masuk di sini ya. Unsur-unsur non hukum bisa masuk ketika misalnya pertanyaannya mengapa ya, mengapa terjadi banyak sengketa ya, kita bisa masuk ke area sosiologi ya, tadi ya budaya hukum di sini ya, sosiologi, kita juga masuk ke area politik mungkin ya, unsur politik ya, terjadi banyak sengketa ya karena ada permasalahan politik dan kita harus mengkonfirmasinya ya untuk menjawab permasalahan ini. Makanya kemudian dibatasi, jangan mengapa ya, pakai saja kata bagaimana norma. Lah, kita langsung ya langsung fokus ke normanya saja. Bagaimana norma? Jelas sengketa apa? Saya sengketa tarif biaya masuk. Bagaimana norma pengaturan ketentuan tentang tarif biaya masuk. Nah, dan di situ dari kata norma saja kita harus mencari tadi ya, apakah ada kosongan hukum ya, apakah ada tadi apa? Perbedaan pendapat ya, apakah ada gap antara dasain dan dasolat. Itu baru norma ya. Kalau kita bicara struktur ya, kita bicara lagi tadi budaya hukum ini terkadang kapasitas kita tidak sampai gitu ya. Tapi mungkin rekan-rekan saya lihat ada potensi ke arah sana ya, karena ini kan backgroundnya ada yang banyak bukan hukum. Sebenarnya bisa ya. Jadi selain bidang-bidang ilmu hukum juga bisa dilengkapi ya dengan ilmu-ilmu di luar hukum ya untuk menjawab pertanyaan ini ya tadi ya, pertanyaan mengapa ini ya. Kemudian ini kan memerlukan eh, penelitian-penelitian dari bidang-bidang ilmu pendukung di luar hukum ya, mungkin bidang ilmu psikologi, bidang ilmu ekonomi ya, bidang ilmu kesehatan mungkin juga ya Bu Irma ya, kalau misalnya terkait dengan hukum-hukum kesehatan ya, atau terkait dengan ya misalnya kemarin ya masalah COVID ya, masalah apa kesehatan lah gitu ya, bisa masuk ya, dan bidang-bidang ilmu yang lain sebagai pendukung pendukung dari sebuah pertanyaan hukum tentang ya mengapa banyak terjadi sengketa, mengapa banyak terjadi ketidakjelasan penegakan hukum gitu ya. Nah itu juga bisa ya karena tadi kita jadikan sebagai apa namanya penelitian hukumnya. Nanti kita langsung ke contoh aja. Nah ini teori-teori terlalu bingung nanti
Jangan terlalu luas dan juga jangan terlalu sempit, ya, rekan-rekan ya. Jadi kalau ada yang bilang kalau kita membuat penelitian itu jangan seperti membuat kolam renang ya atau membuat rawa gitu ya. Rawa itu kan luas tapi dangkal ya. Kalau kolam renang sih dalam ya. Rawa lah ya. Tapi buatlah seperti sumur gitu ya. Sumur itu apa kecil tapi dalam gitu ya. Itu yang harus kita bisa siasati, cari yang kecil diperkecil ya, tapi masalahnya ya. Diperkecil, dipersempit ya, jangan terlalu luas ya. Tapi juga jangan terlalu sempit sekali gitu ya, jangan terlalu sempit sekali. Memang hal yang bersifat subjektif nanti bagaimana dosen tentunya ya, dosen pembimbing ataupun penguji juga dilihat sejauh mana mereka bisa mengakomodasi dari rumusan masalah kita ya. Jadi bagaimana cara merumuskan masalah? Jadi dengan cara merumuskannya dalam bentuk pertanyaan ya, 4W plus 1H ya. What ya, what for, apalagi why ya. Kalau when tentunya enggak lah, when ya. Masa when sih? Why lah ya. What when ini ya. What ini apakah ya. What for mungkin bisa juga ya. Untuk apa? Gitu. Tapi jarang nih what for ya. What for ini jarang ya. When apalagi ya. Enggak lah when ya. Why lah. Yang paling banyak why ya. Kemudian hak. Nah ini yang paling ya, yang saya anjurkan pakai hak ini ya. How ini ya. Bagaimana atau bagaimanakah ya. Jadi merumuskannya dalam bentuk pernyataan ya, pernyataan atau pertanyaan bisa ya. Jadi kalau pernyataan ya, tapi yang lazimnya pertanyaan ya. Kalau yang di apa pertanyaan ya, dirumuskan secara langsung dalam bentuk pertanyaan. Ini yang lazim di IBLAM termasuk juga di buku panduan. Nanti kita mungkin seksi berikutnya kita coba kuliti panduannya ya. Sudah saya share kemarin ke Pak Ilham ya, panduan menulis tesis dan artikel ilmiah ya rekan-rekan ya. Saya kira itu. Nah, sekarang saya mau kasih contoh aja ya dari disertasi saya. Ini contohnya disertasi ya, nggak apa-apa ya. Tapi nanti disesuaikan, artinya dikurang-kurangi lah. Kalau disertasi kan memang halamannya saja sampai 300. Minimal 350 ya. Rekan-rekan kalau mau lihat disertasi saya mana ya, saya ambil dulu ya. Nah ini dia. Nah, kelihatan ya. Tuh, tebal sekali. Ya, ada hampir 400 halaman ini. Tentunya kalau pretesis nanti seperempatnya aja ya, 70 atau 85 halaman ya. Nah, ini contoh eh ini banyak, ini versi masih ini ya, masih SHP dulu ya, seminar hasil. Nah, ini pertama rekan-rekan lihat, ini contoh disertasi saya untuk menjadi bahan. Nanti rekan-rekan juga saya harapkan bisa presentasi ya masing-masing. Kira-kira seperti apa proposal penelitiannya. Nah, judul ini kemudian dikoreksi ya rekan-rekan ya oleh pihak penguji di ujian. Jadi ini proposal yang saya presentasi yang saya siapkan untuk seminar hasil ya. Jadi kalau di disertasi itu ada 5 ujian ya. Pertama pra kualifikasi atau pra proposal. Di situ kita sudah mulai mempresentasikan proposal penelitian kita ya. Kemudian proposal ya. Proposal, ujian proposal. Sesudah ujian proposal kita diberikan kesempatan untuk melengkapi disertasi kita sampai dengan bab terakhir ya di seminar hasil penelitian ya atau penilaian hasil penelitian ya,
lazim disebut SHP ya, seminar hasil. Biasanya disebut seminar hasil, tapi istilah di Jayabaya dulu namanya penilaian hasil penelitian. Kemudian sesudah penilaian hasil penelitian diadakan lagi ujian tertutup ya, dengan jumlah penguji yang terus bertambah ya. Dan terakhir baru ujian terbuka gitu ya. Terakhir itu ada 9 pengujinya ya. Bayangkan rekan-rekan ya. Dan 9 penguji itu akan memberikan masukan yang kita terkadang pusing juga ya mendefinisikannya. Masukan bisa jadi masukan yang satu berbenturan dengan masukan penguji yang lain. Nah itu ya, bagaimana seni kita mengkompromisasi, mengkompromikan ya para penguji itu, rekan-rekan ya. Kemudian ditambah berberatnya beban ini ya, beban apa ya? Beban fisik juga berat ya, di fisik juga. Jadi ada kawan tuh sampai keguguran ya, lagi hamil itu, ibu-ibu, aduh. Ya memang ya karena kita harus datang ya ke tempat para penguji kita ya, kan ya, untuk meminta tanda tangan, dan proses itu yang memakan banyak energi ya, karena saat kadang-kadang rumahnya di mana ya, kita janjian juga di jam-jam yang kita harus berjuang, itulah kira-kira ya, bisa tergambar ya. Jadi ini saya sampaikan di Jayabaya dan ini saya berikan sebagai contoh. Memang ini disertasi, tapi minimal nanti rekan-rekan. Nah, untuk membuat latar belakang masalah ini harus berangkat tadi yang saya sampaikan, adanya sebuah fenomena hukum ya. Fenomena hukum inilah yang akan menjadi pemantik penelitian kita. Nah, saya kasih contoh misalnya di disertasi saya, dan juga ini sebenarnya bisa digunakan untuk tesis juga tentunya ya. Nanti yang membedakan tentunya dari segi sistematika ya, jumlah halaman ya, kalau di disertasi tentunya lebih banyak. Saya melihat ada fenomena tsunami of dispute ya, tsunami of dispute ya. Fenomena ini langsung memberikan sebuah, kalau menurut saya ya, langsung memberikan sebuah efek apa ya, efek hukum lah ya, efek hukum, efek hukum. Maksudnya ketika kita menyampaikan sebuah fenomena ya, maka penguji ya, terutama kita bisa meyakinkan penguji lah ya, menyadari bahwa ini memang sebuah permasalahan yang layak untuk diangkat gitu ya, bukan permasalahan yang bersifat, kemarin itu disampaikan, bersifat pengandaian, bukan ya, tapi memang permasalahan real ya, real problem ya, real problem, berangkat dari sebuah problem yang real. Nah, untuk menjawab adanya fenomena, kita juga harus sampaikan ya, kita juga harus sampaikan apa dasarnya gitu ya. Jangan sampai fenomena ini muncul dari anggapan kita saja. Nah, sebelum kita menyampaikan fenomena hukum, saya melihat sini adanya tsunami of dispute. Ini saya dapatkan misalnya dari saya mengutip dari artikel atau dari jurnal atau dari buku yang memang beliau ini mengatakan ada tsunami of dispute ya, adanya gelombang lonjakan sengketa yang luar biasa di pengadilan pajak ya. Nah, kemudian kita sampaikan salah satu penyebabnya adalah dari kasus di Bea Cukai misalnya. Kasus di Bea Cukai. Nah, kita sampaikan data-data ya. Memang ini data statistik sederhana yang bisa kita ambil di laman, saya ngambil dari lamannya dari websitenya Sekretariat Pengadilan Pajak ya. Nah, ini karena saya juga di Bea Cukai, saya juga mendapatkan data dari Bea Cukai dengan mudah. Nah, itulah ya. Itulah enaknya kalau kita menulis tentang lingkungan kerja kita sendiri ya. Jadi mencari datanya sangat mudah sekali. Ya, beda kalau kita mengambil yang di luar dari bidang kita ya. Tentunya ya harus koordinasi ya dengan pihak yang akan menyediakan data. Saya memiliki data seperti ini, data selama data dari apa nih, statistik ya, statistik sengketa selama 3 tahun ya. Dan di sini banyak sampai dengan 1.500 ya, 750. Jadi kita simpulkan ada 750 sampai 1.400 kasus ya per tahun. Ya. Kemudian kita sampaikan juga untuk
menambah menambah ke alasan ya atau argumentasi bahwa tulisan kita ini memiliki impact ya yang besar terhadap dunia hukum. Kita sampaikan di sini misalnya ada sebuah tulisan ya yang mengatakan bahwa banyaknya sengketa itu akan menimbulkan ketidakefisienan ya, penurunan produktivitas, kemandulan dunia usaha ya. Ini untuk menambah nah, ini rekan-rekan ya. Ini apa? Jadi ini ada Dasein ya. Dasein itu tadi fakta empiris ya. Mungkin teman-teman bisa catat apa itu Dasein, fakta empiris ya. Fakta empiris. Nanti Dasein ini akan disandingkan dengan Dasolen ya. Jadi ini yang harus bisa kita sampaikan di depan penguji ya. Sama di tesis pun, tapi memang nanti kalau teman-teman bisa menyampaikan ini akan sangat luar biasa ya. Tapi memang di banyak ujian tesis ya terkadang ini di skip aja gitu ya. Tapi kalau rekan-rekan mau menyampaikan seperti ini adanya Dasein dan Dasolen ini akan sangat luar biasa ya. Dasein ini hal-hal yang bersifat empiris yang ada di lapangan ya, fakta-fakta yang ada di lapangan rekan-rekan. Seperti ini ya, Dasein saya itu apa sih? Ya, Dasein saya itu adanya dampak negatif sengketa ya tadi ya. Jadi hal-hal yang tadi saya sampaikan di latar belakang itu mengungkapkan adanya Dasein ya, adanya fenomena, adanya eh, apa tadi fakta empiris yang itu bersifat apa? Bersifat fakta empiris tadi ya, fakta empiris ya. Kemudian bagaimana kita menyampaikan Dasein ini tentunya dari sumber-sumber literatur review ya. Seperti ini. Ini saya menggunakan apa hingga bisa memunculkan gambar seperti ini? Saya menggunakan software ya. Dulu menggunakan software namanya Atlas TI ya, Atlas TI. Jadi itu sangat saya mau kasih contoh nanti Atlas TI ini karena nanti saya akan kasih softwarenya ya. Nanti saya kirim ke Mas Irham bisa di download tapi itu memang versi cracking ya, versi cracking. Harusnya nanti beli yang aslinya gitu ya. Versi cracking ya. Nah, enaknya Atlas DI itu kita langsung nanti bisa memetakan eh, permasalahan penelitian kita ya dalam bentuk gambar seperti ini ya. Kita misalnya melihat di sini ada penyelesaian sengketa yang tidak efektif ya sebagai bagian dari Dasein. Adanya dampak negatif dari sengketa di masa pandemi ya sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan ini ya apa? Sorry ini kok ngilangin ininya susah banget. Hide floating meeting oke. Menghilangkan produktivitas ya. Nanti biarkan ya. Jadi intinya di sini kita sampaikan hal-hal yang menjadi keresahan kita ya. Tentunya keresahan itu tidak muncul dari ide pribadi tapi harus didukung oleh literatur review ya. Jadi misalnya di sini ketidakefektifan sengketa. Nah, ini harus nanti muncul di sini ya. Harusnya di sini saya munculkan ya menurut siapa ya. Ya. Kemudian muncul dispute antara pemerintah dengan importir ya yang menyebabkan tsunami of dispute ya. Di sini menurut siapa gitu ya. Gitu ya. Disebabkan oleh apa di sini ya? Is cause of ya disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh terkait dengan pemenuhan rules of origin. Nah, ini mungkin rekan-rekan belum tahu ya. Jadi kalau rekan-rekan sebagai importir ya yang ingin mendapatkan tarif biaya masuk itu harus comply ya dengan yang namanya rules of origin ya. Ini penelitian saya ya. Jadi rules of origin itu adalah ketentuan asal suatu barang. Dan ternyata
ini yang menjadi sumber dari dispute itu ya. Yaitu adanya 3 hal di sini ya. Origin kriteria, direct consignment, dan procedural provision. Itu rekan-rekan ya. Seperti itu. Nah, dari Dasein ini kita akan sandingkan dengan Dasolen ya. Dasolen yang saya gunakan pada saat disertasi. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa ya, yaitu dalam bentuk grand theory ya, grand theory. Grand theory ini biasanya menggunakan teori-teori tentang tujuan hukum. Yang kita tahu tujuan hukum itu ada 3 ya, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Silakan pilih salah satu ya. Di sini saya menggunakan kemanfaatan ya, greatest happiness. Ini harusnya saya tulis ya, menurut siapa? Di sini menurut Bentham ya. Menurut Jeremy Bentham ya, greatest happiness. Harusnya hukum itu memberikan greatest happiness ya, kebahagiaan yang terbesar untuk seluruh manusia. Tapi kok ini banyak sengketa, banyak dispute sampai ribuan. Nah, tentunya di sini ada gap antara Dasein dengan Dasolen. Nah, gitu ya, kelihatan ya, gambaran gap antara Dasein dan Dasolen. Hukum harus memberikan kepuasan, ya, inti supremasi keadilan yang digagas oleh Gustav Radbruch. Ini kita gunakan ya rekan-rekan sebagai Dasolen ya. Walaupun ini kemudian kemarin oleh pembimbing saya, oleh penguji, Dasolen saya ini dipertanyakan ya. Harusnya Dasolennya jangan grand teori, tapi harusnya peraturan ya. Harusnya adalah aturan-aturan hukum positif ya. Jadi bisa saja grand teorinya menggunakan apa? Dasolennya jangan menggunakan grand teori, tapi gunakan aturan-aturan hukum positif ya. Karena memang pengertian Dasolen pun ternyata di kalangan para penguji ya bermacam-macam gitu ya. Intinya Dasolen itu apa? Hal yang seharusnya gitu ya. Hal yang seharusnya. Hal yang diinginkan ya. Ius constituendum itu kalau menurut saya ya. Ius constituendum. Hukum yang dicita-citakan ya. Ius constituendum ya. Ius constituendum. Hukum yang dicita-citakan. Makanya berisi tentang gagasan-gagasan ya, gagasan keadilan, gagasan kemanfaatan gitu ya. Kemudian Dasolen saya apa juga di sini adalah efektivitas penyelesaian sengketa gitu ya. Jadi harusnya penyelesaian sebuah sengketa itu bersifat efektif. Maka Dasolen ini sebenarnya bisa menjadi hipotesis juga ya. Bisa mendukung hipotesis juga bahwa penyelesaian sengketa di bidang free trade tadi yang saya sampaikan itu tidak efektif. Ya. Yang efektif seperti apa? Harus bisa mempertemukan berbagai kepentingan, ya, menjamin penegakan hukum, dan kemudian Dasolen saya juga menggunakan hukum internasional, gitu ya. Jadi sebagai bagian dari Dasolen, hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang dicita-citakan, rekan-rekan cari juga ya dari hukum positif, ya, dari hukum tertulis. Karena grand teori ini kan bukan hukum tertulis ya. Teori-teori efektivitas juga bukan hukum tertulis. Ini biasanya berasal dari tulisan-tulisan, publikasi-publikasi para sarjana ya atau tokoh-tokoh. Nah, yang lebih penting ya dan ini tidak menimbulkan banyak pertentangan yaitu mengambil Dasolennya dari hukum tertulis. Hukum tertulis itu tidak hanya undang-undang. Di sini saya menggunakan perjanjian internasional ya, yaitu WTO Agreement on Rules of Origin, di mana di situ terdapat ya ketentuan-ketentuan yang dapat saya anggap sebagai Dasolen, sesuatu yang harus diwujudkan itulah ya, yaitu adanya misalnya di sini di WTO Agreement ini adanya transparansi, larangan distorsi ya, harus adanya keseragaman, konsisten, tidak memihak ya, penetapan harus masuk akal ya, didasarkan pada standar yang bersifat positif ya, tidak memiliki dampak yang membatasi. Nah ini ya, ini hal-hal tersebut, hal-hal yang bersifat Dasolen ya, sehingga nanti kita identifikasi masalahnya ya. Jadi itu rekan-rekan, nah ini dari tabel ini kita bisa lihat pertama ini yang disebut dengan fenomena ya
fenomena hukum ya. Fenomena hukum. Fenomena hukum ini merupakan latar belakang ya. Latar belakang dari tulisannya jelek banget guys. Ini pen tabletnya udah jelek. Tadi saya beli yang baru deh. Jadi kalau nulis gak enak. Jadi fenomena hukum ya, ini kompleksitas ya, dan ketidakpastian sengketa ya, yaitu adanya rule of origin yang tidak jelas ya, peraturan-peraturannya kompleks dan ambigu, mengakibatkan spaghetti ball effect ya. Spaghetti ball effect itu artinya kerumitan ya, kerumitan di dalam perdagangan internasional. Kemudian adanya tsunami of dispute ya. Tsunami of dispute ini mengakibatkan, ini kita harus dari identifikasi masalah ini kita kembangkan tadi ya, apa istilahnya real problemnya ya, problem yang bersifat real, yaitu adanya pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas ya, kemandulan dalam dunia bisnis ya, ini kita sampaikan di identifikasi masalah. Nah, sudah masalah tersebut kita identifikasi dalam bentuk fenomena hukum, kita identifikasi penelitian-penelitian terdahulu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Di sini saya ada 4 ya. Sebenarnya 5 ya. Tapi kemarin saya belum nemu di disertasi, jadi 4 saja cukup. Dan dosen penguji dan pembimbing pun ya sudahlah 4 saja ya. Sebenarnya sih di buku pedomannya minimal 5 ini ya. Saya baru sajikan 4, yaitu dari disertasinya Profesor Aryawan. Ini profesor kalau misalnya, profesor atau doktor ya. Yang jelas doktor lah ya. Kalau sudah punya disertasi dia bergelar doktor lah ya. Di sini ada penelitian terdahulu ya. Kita ambil singkatnya saja. Kalau di disertasi saya sih ya ini panjang ya. Jadi setiap penelitian itu mungkin sekitar 2-3 paragraf saya masukkan ya. Di sini pemerintah perlu menyiapkan peran, langkah, dan kebijakan. Ini dari inti saran kesimpulannya saja. Kemudian dari penelitian tahun 2005 ya tentang pengadilan pajak ya. Kemudian juga ini 2012 tentang pengadilan pajak. Nah, ini 2018 juga tentang pengadilan pajak ya. Nah, dari fenomena ya, adanya 2 fenomena, kompleksitas dan tsunami of dispute, kemudian kita sandingkan dengan penelitian terdahulu, maka kita mengidentifikasi masalah ya. Di sini saya ada 3 identifikasi masalah, yaitu problem yuridis, problem sosiologis, dan problem fiskal. Ya, ini pun kita sampaikan tidak apa-apa ya, walaupun kita nanti fokus di yuridisnya, tapi minimal secara sosiologis, secara fiskal juga kita sampaikan ya, hal-hal di luar hukum. Nah, barulah di rumusan masalah ini, nah ini yang tadi saya sampaikan, ini yang kemudian dikoreksi ya, karena saya menggunakan kata mengapa ini ya. Jadi ini rekan-rekan perlu catat, kata mengapa ini yang menimbulkan saya kesulitan untuk menyelesaikan disertasi sampai 4 tahun. Ya. Mengapa implementasi penerapan tarif biaya masuk FTA ya banyak dipersengketakan dan berujung kekalahan di pengadilan pajak dengan melandaskan pada perjanjian internasional FTA. Ini kemudian dikoreksi ya. Koreksi nanti menjadi bagaimana ya ketentuan FTA itu ya yang kemudian dikoreksi oleh dosen. Nah, nanti rekan-rekan pun begitu ya. Jadi hindari kata mengapa ini ya, karena pengalaman saya ini akan justru ya tidak membantu, tidak membantu untuk merumuskan masalah yang tadi ya, yang bersifat apa manageable tadi ya. Justru sebaliknya ya, menjadi tidak termanage ya, karena saking nanti kita luasnya bidang penelitian kita. Yang pertanyaan nomor kedua ini biasanya untuk menjawab ya bab ya, kalau di disertasi atau di tesis ya, tiap permasalahan ini nanti akan menjadi satu bab atau menjadi subbab ya. Karena di tesis kita itu 5 bab ya. Bab 3 itu sudah ditentukan adalah tentang metodologi penelitian ya, maka nanti
untuk menjawab dua rumusan masalah ini, dua-duanya ada di bab 4 ya. Dua-duanya ada di bab 4. Nanti bab 4-nya dibagi menjadi dua bab ya, yaitu 4A dan 4B gitu ya. Yang A-nya untuk bukan 4A 4B, maksudnya di bab 4 gitu ya. Bab 4 nanti kan ada subbab A gitu ya. Nah, ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Yang B digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Itu ya rekan-rekan ya. Ini contohnya ya, nanti rekan-rekan bisa ya juga mengadopsinya di penelitian masing-masing. Tapi tadi saran saya jangan menggunakan kata mengapa. Tapi sebenarnya sih kalau memang manageable silahkan ya. Apa ini kan pertanyaan yang menantang ya, very challenging ya, bukan terlalu bukan ya, extremely challenging kalau menurut saya. Ya, jadi lebih baik pakai bagaimana ya. Nah, ini kerangka pemikiran rekan-rekan. Jadi kerangka pemikiran ini juga kalau di disertasi harus dimasukkan ya, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan peta ya, kegiatan desain dari penelitian kita ya. Tadi ya sebenarnya ini meringkas dari slide-slide sebelumnya, kerangka pemikiran ini. Jadi kita masukkan di sini nah, dalam bentuk gambar ya. Dalam bentuk gambar, nanti gambarnya kita lihat. Dan gambar itu nanti kita masukkan di disertasi atau tesis kita. Dan itu jauh lebih keren ya, daripada hanya bersifat narasi saja. Seperti tadi kan latar belakang ya, adanya Dasein dan Dasolen yang saling bertentangan. Ya, Daseinnya apa? Banyak sengketa. Ya, Dasolennya hukum harus memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ya, nah adanya banyak sengketa ya dan banyaknya pemerintah dikalahkan di pengadilan pajak ini memberikan sebuah kesimpulan atau hipotesis awal bahwa terjadi gap antara Dasein dan Dasolen gitu ya rekan-rekan. Kemudian dari latar belakang berupa fenomena hukum ini kita rumuskan dua masalah ya, tadi masalah saya mengapa ya. Mengapa ini kemudian dikoreksi ya menjadi bagaimana pengaturan ya. Nah, nanti yang ideal itu yang tepat itu bukan mengapa ya, tapi bagaimana pengaturan ataupun ketentuan ya pemberian tarif, misalnya kalau saya pemberian tarif ya, kalau nanti Pak Firman misalnya bagaimana ketentuan ya pemberian hak tanah gitu misalnya ya atas pemegang apa namanya eigendom gitu ya. Eigendom verponding gitu ya. Baru yang keduanya bagaimana model ideal. Nah, ini juga boleh ya. Jadi saya mau seperti ini dulu ya. Bagaimana model ideal ya. Jadi kita langsung kepada ius constituendumnya. Bagaimana hukum yang dicita-citakan untuk masalah kedua. Bagaimana model ideal. Nah, ini untuk disertasi ya. Tapi untuk tesis sebenarnya kalau mau seperti ini juga bagus. Karena disertasi itu kan harus memberikan sebuah teori baru, harus memberikan sebuah sistem baru, ya, harus memberikan sebuah penjelasan baru tentang fenomena hukum gitu ya. Makanya di sini bagaimana model ideal, bagaimana konsep ideal, bagaimana apa norma yang ideal gitu ya terhadap misalnya kalau Pak Firman terhadap pemberian ya hak tanah bagi pemegang hak bagi para pemegang hak-hak tanah Belanda gitu ya, eigendom verponding bisa seperti itu. Bagaimana model ideal itu juga bisa ya. Tapi yang lazim biasanya untuk sekedar untuk tesis ya, bagaimana penerapannya ya, bagaimana penerapannya ini nanti untuk memberikan dukungan supporting ya untuk dari jawaban kita di pertanyaan pertama terkait dengan norma, baru kita konkretkan dengan contoh-contoh putusan di pembahasan rumusan masalah kedua ya. Biasanya bagaimana penerapan gitu ya tarif, misalnya ini tarif ya, penerapan tarif biaya masuk dalam kasus ya nomor sekian di pengadilannya gitu ya, biasanya seperti itu ya. Dia memang lebih mudah kalau nanti tesis, jangan seperti ini. Tapi kalau mau seperti ini pun luar biasa ya, itu sebenarnya sudah bisa
nanti dinaikkan menjadi disertasi ya rekan-rekan. Tapi untuk tesis memang tadi bagaimana ketentuannya, itu cukup 2 saja rumusan masalahnya. Bagaimana ketentuannya, tapi bagaimana ketentuan ini bukan tadi saya katakan ya, dicatat ya, bukan hanya untuk copy paste dari pasal-pasal di undang-undang ya, atau di peraturan, tapi sudah menggambarkan adanya konflik norma ya, kekosongan. Nah, baru kemudian di keduanya bagaimana penerapannya dalam putusan nomor sekian sekian sekian. Nah, itu untuk menggambarkan lagi ya adanya hakim misalnya dissenting ya, atau hakim putusan tersebut tidak berdasarkan keadilan. Mengapa hukum tersebut tidak berdasarkan keadilan? Misalnya kasus tanahnya Pak Firman ya. Ada putusan yang memenangkan Eigendom perpending, atau ada sebaliknya putusan yang memenangkan hak hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN. Nah, itu kan ada 2 putusan yang kita pertentangkan. Nah, kita bukan sedang menilai 2 putusan, tapi mengambil satu hipotesis, satu kesimpulan bahwa adanya 2 pertentangan pendapat hakim ini timbul karena norma yang tidak jelas ya. Kita harus kembalikan lagi ke normanya. Jangan kita masuk ke selain norma ya. Kita masuk mungkin hakimnya masuk angin. Nah, itu udah di luar diskusi hukum ya. Mungkin hakimnya ya kurang piknik gitu ya. Ya, itu jangan kita masuk ke situ, masuk ke aspek-aspek sosiologi ya. Tetap kita kembali ke hukum, oh berarti ada hukum yang tidak jelas ya. Hakim bisa memiliki keleluasaan ya, atau mungkin hukumnya yang memang sudah tidak relevan ya. Hukumnya yang sudah tidak relevan lagi sehingga hakim mengabaikan hukum yang dibuat oleh pemerintah atau hukum yang dibuat oleh undang-undang ya, oleh DPR bersama dengan pemerintah. Itu rekan-rekan ya. Nah, kemudian memang kalau untuk disertasi harus ada grand teori, ada middle teori dan apply teori. Kalau untuk tesis tidak perlu ya, 1 saja cukup ya. Jadi tidak perlu sampai 2, 3 seperti saya. Ya, ini memang luar biasa, membingungkan. Ya, harus pakai 3 teori ya. Jadi teori yang utama kalau di disertasi yaitu saya menggunakan teori negara hukum. Ini memang teori yang paling umum digunakan ya di setiap disertasi ya. Teori negara hukum ya. Artinya negara harus berdasarkan hukum, tidak boleh berdasarkan kekuasaan ya. Antara negara hukum ya. Makstat dengan Rechtsstaat gitu ya. Itu kan teori-teori dasar. Kemudian teori tengahnya kalau di saya dulu efektivitas hukum ya. Teori efektivitas hukum dari siapa? Friedman ya. Nah, untuk mencari teori rekan-rekan pakai buku kemarin bukunya Prof. Suteki juga ada gitu ya. Atau bukunya ini yang sangat lazim ya. Penerapan teori hukum dalam tesis dan disertasi ya. Ini sudah ada dua jilid kalau saya tidak salah. Ini jilid 1 ya, sudah muncul lagi jilid kedua ya. Di situ juga sudah ada contoh-contoh penelitian hukum yang menggunakan teori-teori ya, sudah ada. Kan bisa contoh itu. Nah, kemudian metode penelitian nih rekan-rekan ya. Metode penelitian yang saya gunakan ya. Jadi untuk meneliti 2 rumusan masalah itu kita gunakan pendekatan, istilahnya pendekatan. Kalau metode penelitiannya sudah jelas, kita adalah penelitian yuridis normatif ya. Apa itu penelitian yuridis normatif? Ya, kemarin sudah saya jelaskan, tidak lain adalah penelitian yang ya mencari kebenaran. Ya, intinya penelitian yuridis normatif itu mencari kebenaran hukum yang sebenar-benarnya. Ya, dengan menggunakan pisau analisa berupa teori-teori hukum. Itulah penelitian yuridis normatif. Nah, untuk melakukan penelitian yuridis normatif kita menggunakan pendekatan, istilahnya approach ya. Nah, di sini saya kasih contoh untuk pertanyaan hukum mengapa terjadi banyak sengketa yang berujung kekalahan. Saya menggunakan analytical approach, istilahnya analytical approach ya. Pendekatan analisis yaitu menganalisa putusan-putusan pengadilan ya. Kalau untuk disertasi memang putusan pengadilannya tidak boleh 1 ya. Harus banyak. Pak, izin bertanya bisa, Pak? Boleh. Ya, takut lupa Pak. Begini Pak, tadi seperti Bapak bilang
bahwa dalam penulisan tesis atau disertasi minimal ada 3, disertasi ada 5. Nah, itu kan masalah yang terjadi gitu, Pak. Saya mau nanya begini, Pak, tentang di hukum acara ataupun dalam putusan pengadilan. Kita tahu bahwa jika satu ada perkara di tingkat pengadilan negeri, misalnya si penggugat menang, tingkat di pengadilan tinggi dia banding, tempat tergugat banding, tetap penggugat menang. Terus kasasi lagi si tergugat, di tingkat Mahkamah Agung si tergugat ini menang, Pak. Si penggugat yang tadinya tingkat PN dan PT dia menang, tapi di tingkat kasasi dia kalah. Nah, di sini kan ada 3, Pak. Ada minimal ada 2 pertentangan pendapat ya, perbedaan pendapat. Iya, pendapat antara hakim di PN dan PT itu sama. Tapi hakim agung di Mahkamah Agung itu berbeda, Pak. Dia menangkan si tergugat. Nah, ini bisa nggak, Pak, saya teliti? Karena yang selama ini saya lihat, yang baru saya teliti secara seperti yang pernah Bapak sarankan, yang orang yang sudah pernah tulis tentang ehendom terponding, itu masih sekedar dia menganalisa tentang keputusan pengadilan. Dia tidak pernah menganalisa pertentangan antara keputusan hakim, baik yang di PT, di PN, PT maupun yang di Mahkamah. Itu bisa nggak, Pak, saya nanti teliti untuk... Boleh, bisa aja, Pak. Nah, itu, Pak. Sama seperti di tesis saya juga kan, tesis saya kan mengkonfrontir ya, bukan mengkonfrontir ya, membahas, menganalisis tentang perbedaan pendapat hakim ya yang bersifat dissenting ya. Kalau di tesis saya dulu karena hakimnya dissenting. Jadi ada hakim mayoritas dan ada hakim yang dissenting. Itu kita jadikan sebagai supporting ataupun pendukung hipotesis kita bahwa telah terjadi kerancuan norma gitu ya, atau telah terjadi ketidakjelasan norma. Jadi itu sebagai pendukung gitu, Pak Firman ya. Tadi putusan itu pendukung fakta ya, pendukung fakta, fakta empiris. Jadi enaknya hukum itu fakta empirisnya putusan gitu ya. Fakta empirisnya putusan ya. Nah, tapi nanti dari situ kita kembangkan tentunya. Kita kembangkan kemana? Kita kembalikan kepada normanya. Artinya normanya harus kita koreksi, ya. Seperti apa ya? Seharusnya agar tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para hakim. Seperti tesis saya terkait dengan pembuktian nilai transaksi, itu ada 2 hakim yang berbeda pendapat. Ya. Hakim yang mayoritas mengatakan yang harus membuktikan nilai transaksi barang impor adalah pihak importir. Manakala importir tidak memiliki bukti-bukti, maka nilai transaksinya dinyatakan nilai transaksi yang tidak memenuhi ketentuan dan dapat dilakukan koreksi oleh pihak bea cukai itu ya. Nah, hakim dissenting, hakim minoritas, dia mengatakan sebaliknya, bea cukai lah yang harus bisa membuktikannya ya sebagai instansi yang berwenang yang menyatakan kesalahan nilai transaksi, maka bea cukai yang harus membuktikan kesalahan tersebut gitu ya, yang harus juga bisa membuktikan nilai yang sebenarnya ya. Jadi ada 2. Kita tidak sedang menilai kedua hakim ini mana yang salah mana yang benar, tapi yang menjadi benang merah dari fakta empiris berupa perbedaan pendapat ini adanya norma yang tidak jelas. Dari situ kita kembangkan, oh ternyata memang normanya, ketentuannya baik itu di undang-undang ya atau di peraturan yang lebih rendah, misalnya peraturan pemerintah atau peraturan menteri ya, peraturan kepala BPN kalau di Pak Ginting mungkin ya. Ternyata ada norma-norma yang tidak jelas, tidak selaras atau bertentangan ya atau tidak harmoni. Nah, itu yang akan menjadi kesimpulan dari disertasi kita. Ya, terakhir tentunya di saran nanti ya, di saran kita bisa tambahkan ya, setelah kita menyimpulkan adanya pertentangan norma, setelah kita menyimpulkan adanya kekosongan hukum ya, baik secara normatif maupun secara praktek empiris, ya kita sampaikan nanti di saran agar pemerintah
bersama dengan DPR memperbaiki ya undang-undang agraria misalnya ya, atau kalau saya undang-undang kepabeanan pasal berapa ya, sesuai dengan norma-norma hukum yang bersifat luhur ya, atau yang kita sebut sebagai grand teori ya, kita gunakan itu asas atau asas-asas ya, sesuai dengan asas apa gitu ya. Kalau saya sesuai dengan WTO ya, karena hukum kepabeanan itu bersumber dari hukum internasional ya, maka saya rekomendasikan untuk menyelaraskan kepabeanan Indonesia ini dengan kepabeanan di seluruh dunia, kita menggunakan referensi hukum internasional. Itu bisa seperti itu ya, atau Pak Ginting menggunakan asas-asas, menggunakan pendapat-pendapat ya dari apa teori-teori hukum gitu ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Luar biasa ini. Ya tinggal nanti dipraktekkan aja. Dibuat PPT-nya boleh ya seperti ini. Ya. Yap. Bahkan kalau bisa sudah sampai ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulan itu nanti hipotesis ya. Jadi teman-teman harus sudah punya hipotesis ya untuk menjawab dua permasalahan itu, walaupun belum mulai meneliti, tapi sudah ada gambaran awal ya. Sebenarnya jawabannya saya sudah tahu nih, kenapa ada masalah sengketa ya di bidang pertanahan ya. Pak Rahmat mungkin ya, sengketa ataupun permasalahan di bidang perbankan mungkin ya, di bidang perusahaan Bapak Bu Irma juga permasalahan di bidang haki ya, lamanya pengurusan haki, pertentangan gugat menggugat antara sesama pemilik haki ya, itu bisa kita sudah tahu sebenarnya ya, tapi kan perlu diuji lagi nanti dengan metode penelitian kita. Nah, yang permasalahan kedua ini kalau disertasi ya rekan-rekan, bagaimana konsep penyelesaian sengketa yang ideal. Nah, di sini saya menggunakan comparative approach. Nah, ini yang juga saya sangat sarankan di tesis, tapi memang lazimnya sih disertasi ya. Tesis tadi tidak perlu sampai sejauh ini, tapi kalau bisa sampai menyajikan comparative approach, ini sebenarnya luar biasa ya. Yaitu dengan menggunakan perbandingan hukum. Ya, rekan-rekan ya. Jadi untuk mencari solusi ideal atas sebuah permasalahan hukum, kita gunakan perbandingan hukum. Yang memungkinkan kita memahami dinamika sosial. Ini menurut siapa nih? Menurut seorang penulis ya, Mary Ann Glendon. Siapa nih? Orang bule. Ini ya rekan-rekan ya. Mary Ann Glendon mengatakan bahwa penggunaan perbandingan hukum memungkinkan kita memahami dinamika sosial dan perubahan hukum, lembaga hukum, dan tata cara penyelesaian sengketa. Perbandingan hukum atau best practice ya. Di sini saya menggunakan best practice internasional ya, yang digunakan dalam penelitian saya untuk mendapatkan bentuk implementasi dan penyelesaian sengketa yang paling efisien dan efektif dan dapat dijadikan sebagai referensi perbaikan di Indonesia. Jadi menggunakan best practice dari hukum internasional, dari hukum kepabeanan. Kalau saya karena kepabeanan ya, mungkin Pak Ginting bisa menggunakan hukum di Belanda ya, karena memang root akar dari hukum Indonesia kan dari Belanda. Mungkin kalau bisa sampai ke sana ya. Tapi itu memang untuk levelnya disertasi, Pak. Mungkin ditahan aja dulu nanti buat disertasi. Ya, kalau tesis memang tadi cukup lah dengan apa tadi putusan saja ya, tidak harus sampai ke comparative approach seperti saya ini ya. Nah, ini metodologi. Jadi metodologi yang kita gunakan ya itu untuk menjawab rumusan masalah kita ya, karena rumusan masalah tadi adalah rumusan masalah hukum, tentunya kita gunakan penelitian hukum. Makanya nanti rumusan masalahnya sangat penting sekali, jangan sampai rumusan masalah itu bukan rumusan masalah hukum sehingga tidak mungkin diselesaikan dengan penelitian yuridis normatif ya. Jadi penelitian yuridis normatif ini ya karena memang pertanyaannya pertanyaan normatif. Apa normanya? Bagaimana normanya? Tentunya untuk menjawab pertanyaan yuridis normatif ya digunakan penelitian yuridis normatif ya, tidak bisa menggunakan jenis penelitian yang lain gitu ya, penelitian sosial, penelitian kuantitatif apalagi gitu ya, karena pertanyaannya bagaimana norma. Ini
lagi-lagi yang perlu diingat yang selalu saya ulang-ulang, rumusan masalah bagaimana norma itu bukan sekedar copy paste dari undang-undang menjadi bab-bab di dalam tesis ya, tapi sudah menggambarkan tadi adanya ya kekosongan hukum, adanya tidak harmonisan hukum ya, dan seterusnya. Apa itu penelitian yuridis normatif? Mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif ya. Lihat katakan ya. Kemudian penelitian yuridis normatif juga adalah ya, kecil banget ya ini. Nah, meneliti norma dan permasalahan dalam muatan hukum. Lihat katakan ya. Jadi itu inti dari metode normatif. Oh, kok jadi gini? Ya. Inti dari metode normatif, yuridis normatif, ya, mengkaji penerapan kaidah-kaidah, ya, penerapan ini nanti dalam bentuk putusan pengadilan, ya, atau tindakan-tindakan pemerintah atau sengketa-sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat. Ini juga masuk ke dalam penerapan kaidah, ya, selain tadi meneliti muatan-muatan dari norma hukum. Maka untuk menggunakan metode penelitian ini, ya, ada yang disebut dengan approach, ya, pendekatan penelitian. Di sini kita lihat untuk menjawab permasalahan yang bersifat norma hukum, ya, di rumusan masalah nomor 1, ini nomor 1 ya, ini rumusan masalah nomor 2, kita menggunakan yang disebut dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, disebut dengan statute ya, statute approach ya, statute ya, bahasa Inggris apa? Statute ya. Statute itu artinya undang-undang ya. Approach pendekatan undang-undang. Artinya kita pakai ilmu perundang-undangan. Jadi rekan-rekan perlu punya itu bukunya ya. Ilmu perundang-undangan. Saya kira bisa di googling ya. Banyak juga orang-orang yang meng-share ya, baik itu dalam bentuk blog, PDF ya. Sebenarnya sih itu bisa ya, tapi yang lebih bagus tentunya dalam bentuk buku ya. Ilmu perundang-undangan itu apa sih? Tidak lain adalah ajaran hierarki perundang-undangan, ajaran hierarki hukum ya Pak Ginting ya. Jadi pakai teorinya Stephen Bau teori ya, teori hierarki perundang-undangan, yaitu mengharmonisasikan antara aturan yang lebih tinggi dengan aturan yang berada di bawahnya. Teori peraturan perundang-undangan ada di bukunya ini juga ada ya, buku disertasi ini ada nih di bukunya ini penting ya, penerapan teori hukum. Jadi menggunakan teori harmonisasi hukum ya, teori harmonisasi hukum atau teori ilmu perundang-undangan itu sebenarnya statute approach ya, yaitu melakukan penafsiran hukum secara sistematis ya kan ya. Nah, kalau saya karena terkait dengan bidang saya di bidang kepabeanan, penelitian normatif saya menggunakan juga hukum internasional. Nah, jadi bicara tentang statute approach ya, pendekatan hukum, pendekatan undang-undang, rekan-rekan jangan batasi hanya di level hukum domestik saja ya. Yang paling berbobot ya tentunya juga kita kembangkan di bidang hukum internasional ya, karena hampir semua aspek dari bidang hukum itu ada hukum internasionalnya, ada hukum internasional yang terkait ya rekan-rekan ya. Misalnya Pak Ginting mungkin bisa mengambil konvensi-konvensi internasional di bidang pertanahan, saya kira ada itu ya Pak ya, mungkin yang dibuat oleh PBB atau dibuat oleh organisasi-organisasi internasional ya, atau dibuat oleh lembaga di tingkat regional ASEAN ya, mengeluarkan sejumlah resolusi putusan-putusan baik itu putusan pengadilan juga masuk ke dalam sumber hukum juga ya rekan-rekan ya, yang disebut dengan jurisprudensi ya. Kita juga bisa masukkan itu ke dalam statute approach. Jadi memang sangat luas sekali ini ya. Statute approach ini tidak hanya undang-undang, di sini saya menggunakan Kyoto Convention ya sebagai apa? Sebagai sumber hukum ya. Bahan hukum, istilahnya bahan hukum ya. Bukan sumber hukum kalau di penelitian ya. Bahan hukum. Jadi bahan hukum itu ada 3 ya. Bahan hukum
primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan termasuk perjanjian-perjanjian internasional itu masuk ke dalam bahan hukum primer. Kemudian rekan-rekan bisa menggunakan bahan hukum sekunder. Ya. Bahan hukum sekunder itu yang bersumber dari buku-buku, ya, publikasi jurnal, artikel ilmiah, itu masuk ke bahan hukum sekunder. Nah, berikutnya rekan-rekan bisa menggunakan bahan hukum tersier, yaitu berupa dokumen-dokumen hukum, ya, seperti putusan, itu bahan hukum tersier ya, karena ya, putusan-putusan pengadilan, rapat surat-surat hasil pembahasan di DPR misalnya ya, atau dokumen-dokumen alat-alat bukti ya, surat menyurat, itu masuk ke bahan hukum tersier. Untuk putusan saya menganggapnya putusan ini debatable apakah dia masuk ke bahan hukum primer, karena kalau kita cermati putusan itu kan jurisprudensi ya Pak Ginting ya, sedangkan jurisprudensi masuk ke dalam sumber hukum ya, masuk ke dalam sumber hukum ya. Jadi sebenarnya putusan itu masuk juga ke bahan hukum primer sebenarnya ya, bukan tersier dia. Karena dia walaupun dia putusan itu dokumen hukum ya, bukan peraturan perundang-undangan, tapi ketika dia itu bersifat inkrah ya, dan kemudian dijadikan referensi, dia menjadi jurisprudensi ya. Apalagi kemudian jurisprudensinya sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung ya, maka dia menjadi hukum positif ya, seperti putusan Mahkamah Konstitusi ya, atau putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap dan menjadi jurisprudensi ya, dia menjadi hukum formil, sumber hukum formil ya, rekan-rekan ya. Ini yang harus rekan-rekan catat, pentingnya putusan dalam meneliti kasus hukum ya, dalam penelitian hukum. Berikutnya saya menggunakan comparative approach ya. Untuk apa? Untuk menjawab permasalahan kedua. Ini memang very complicated kalau saya ya, karena memang disertasi ya. Nanti karena kan ini bisa di skip, nggak usah ya, nggak usah pakai comparative approach, nggak apa-apa. Tapi kalaupun pakai itu luar biasa ya. Untuk apa comparative approach ini? Untuk mengkaji penerapan norma ya, menggunakan international best practice. Rekan-rekan ya, ini saya tidak terlalu lama di sini. Yang penting teman-teman sudah mulai melihat pilihan-pilihan apa yang mau diambil ya. Pilihannya banyak tapi terbatas tentunya ya. Ketika tadi memilih rumusan masalah ya, saya sudah sampaikan harus bersifat normatif permasalahan yang diangkat, yaitu bagaimana normanya, dan yang kedua bagaimana penerapannya. Nah, itu aja ya. Tapi kalau mau mencontoh saya, ini untuk level disertasi juga bagus, sehingga nanti ketika membuat disertasi sudah sangat familiar ya, bisa menggunakan seperti saya ya, mengupas aspek sosiologisnya, mengapa terjadi sengketa dan bagaimana konsep ideal penyelesaian sebuah masalah hukum. Nah, ini juga bagian dari jenis pertanyaan di disertasi ya. Kalau untuk level tesis saya katakan tadi tidak perlu seperti ini ya. Cukup tadi dua rumusan masalah yang bersifat normatif dan bersifat satunya lagi apa, bersifat penerapan ya, implementasi dari sebuah norma. Itu ya rekan-rekan ya. Nah, ini kerangka pemikiran ini memang adanya di disertasi rekan-rekannya, harus ada grand theory, ada middle range theory, dan ada apa, applied theory ya. Applied teorinya belum muncul di sini. Itu ya rekan-rekan ya. Oh, ini masih middle theory ya. Nah, teori ini penting nih, teori efektivitas. Jadi rekan-rekan bisa saja menggunakan satu teori ya. Teori efektivitas misalnya ya. Karena teori efektivitas ini memberikan sebuah gambaran yang cukup jelas berupa indikator keberhasilan dalam pelaksanaan hukum gitu ya. Jadi di sini mengatakan ini teori ini saya tidak cantumkan sumbernya. Sebenarnya ada sumbernya di disertasi saya ada nih. Harus ada sumbernya ya, penulisnya siapa ini. Harusnya dicantumkan di PowerPoint ya. Jadi kalau kita gunakan teori efektivitas, ini teorinya ya.
Jadi teori efektivitas itu dicetuskan oleh siapa? Oleh Friedman ya. Kemudian Suryono Sukamto ya. Friedman ini mengatakan bahwa penegakan hukum itu ada 3 unsur ya. Struktur, substansi, dan budaya hukum. Suryono Sukamto ada 5 ya, faktor hukum atau undang-undang, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan faktor budaya. Nah, saya gunakan juga ini Prof. Abdul Manan, ini pembimbing saya, istilahnya apa kalau disertasi, promotor ya, promotor saya. Nah, ini salah satu strategi juga untuk memuluskan kelulusan kita, gunakan bukunya pembimbing ya atau promotor ya, biar dia senang gitu ya. Pak, bukunya apa Pak? Sini saya pakai Pak sebagai teori. Dia senang sekali ya. Itu bagian dari etika juga ya. Etika juga untuk apa namanya? Kita sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi kita pakai bukunya ya. Dapat senang sekali, wah buku saya dipakai nih. Dia katakan, jadi ada bukunya Prof. Manan almarhum ya. Jadi pas ya sehari sebelum saya wah, ini bahasa Inggris ini. Mas Ardi ini lagi international conference ini. Oke, saya mute ya. Rekan-rekan ya. Jadi untuk tesis rekan-rekan tidak perlu sebanyak ini teorinya, cukup 1 aja ya. Misalnya mau pakai teori negara hukum, udah itu aja. Atau mau pakai teori efektivitas hukum, boleh. Kalau saya langsung 3 nih. Yang terakhir teori penyelesaian sengketa ya. Atau kalau terkait dengan sengketa 1 aja, teori penyelesaian sengketa ya. Di sini banyak butir-butir apa ide-ide yang bisa kita ambil dari teori penyelesaian sengketa, seperti saya menggunakan prinsip ultimum remedium ya, agar sengketa itu tidak time consuming ya, menggunakan teori ADR, alternatif dispute resolution, mungkin nanti Pak Ginting juga bisa begitu ya, bagaimana sengketa tanah itu bisa nggak diselesaikan secara alternatif, tidak perlu naik sampai ke ya menggugat kasasi ya, akan lama. Bisa tidak ada lembaga khusus ya yang langsung inkrah gitu ya. Nah, itu kan tapi itu bagusnya buat disertasi ya Pak Ginting ya. Kalau buat tesis sayang. Buat disertasi Pak Ginting ambil doktor lah, insya Allah ya. Nanti iya Pak, ada juga saya sudah konsultasi, Uh, tulis dulu seputar tesis saja dulu katanya. Tapi ini yang pemikiran Bapak ini bisa betul. dikembangkan untuk disertasi Disertasi katanya ya. gitu Pak. Kalau Ya, langsung kita tulis nanti kita dianggap menjiplak tulisan sendiri gitu ya. Makanya kita iya. mempublikasikan pun hati-hati ya, jangan sembarang kita tulis di blog. Nah itu dulu saya pengalaman saya. Jadi pikiran saya masukkan di blog, dimasukkan di blog. Taunya diambil-ambil sama orang ya. Nah, giliran saya mau pakai lagi, saya dianggap lagi sih. Kena turnitin ya. Jadi kita simpen aja di laptop kita dulu. Nah, nanti kita keluarkannya pada saat yang kadang kan dulu atau awal-awal kuliah kan sangat semangat ya. Semangat kita pengen publikasi biar cepat dikenal. Saya bikin blog gitu dulu. Sekarang semua blog-blog saya hapus itu. Karena di copy sama orang, nah giliran saya mau pakai ya, langsung ke detek turnitin. Waduh, ini rupanya sudah pernah dimasukin ke internet gitu ya. Kayak sayang kayak gitu itu. Ya Pak Firman nanti disimpan aja dulu di laptopnya atau di Google Drive ya. Ide-ide itu nanti untuk disertasi ya. Setuju itu. Oke, saya kira itu ya rekan-rekan ya, ini terlalu panjang kerangka pemikiran ya. Kita juga bisa mengambil pendapat, kalau saya mengambil pendapatnya Darussalam karena dia tokoh yang sangat terkenal di bidang hukum pajak ya. Dani Darussalam gitu ya, yang punya Darussalam Tax Center ya. Oke ya, karena kan seperti itu, apply teori banyak banyak ini. Nah, ini konsep gambar yang kalau ini dimunculkan di tesis ini luar biasa. Tapi memang tesis nggak pernah begini ya, saya lihat. Kalau disertasi kita harus bikin gambar seperti ini ya, rekan-rekan, untuk satu gambar yang mencerminkan ya perjalanan peta dari penelitian kita ya. Jadi di sini tergambar adanya konflik
atau gap antara das solen dan das sain. Ya, das solennya apa? Hukum harus memberikan keadilan dan kemanfaatan dan kepastian. Hukum harusnya memberikan kepuasan yang sebesar-besarnya, tapi das sainnya ada banyak sengketa, ya, ada banyak kekalahan, ada inefisiensi, ada penurunan produktivitas, kemandulan, biaya produksi yang meningkat karena banyaknya sengketa. Dari situ kita munculkan dua rumusan masalah hukum. Mengapa? Nah, ini saya koreksi karena terlalu membebani. Pertanyaan mengapa ini sebaiknya bagaimana saja. Bagaimana, ya, bagaimana norma atau ketentuan, ya. Yang kedua, bagaimana, nah ini karena disertasi, ya, bagaimana model ideal, ini juga saya tidak rekomendasikan. Kalau mau silahkan, saya sangat apresiasi, tapi cukup dengan bagaimana, ya, pertimbangan hakim atau bagaimana penerapan. Jangan bagaimana pertimbangan hakim, ya. Kalau bagaimana pertimbangan hakim itu tinggal copy paste putusan hakim, ya. Tapi bagaimana penerapan, misalnya tadi suatu masalah apa nih, ya? Bagaimana penerapan tarif, ya. Misalnya saya masalah tarif, ya, penerapan tarif, ya, dalam putusan hakim, gitu ya. Ini lebih sederhana tentunya, ya. Yang model saya ini yang bukan terlalu, memang levelnya kan disertasi, ya. Kalau untuk tesis tadi, bagaimana penerapan tarif dalam putusan hakim, gitu ya. Cukup, ya. Bagaimana norma tarif, kalau Pak Ginting tentunya nanti bagaimana norma pengaturan, ya, hak milik Belanda, gitu ya, hak milik zaman Belanda, gitu, atau eigendom verpanding. Nah, nanti di rumusan masalah kedua bagaimana penerapan, ya, hak milik, ya, Belanda atau eigendom verpanding, ya, dalam putusan nomor sekian. Nah, cukup begitu aja Pak Ginting, ya, atau Bu Irma nanti bagaimana, ya, norma, ya, apa, haki, ya, norma pendaftaran misalnya, ya, norma pendaftaran haki atas merek, ya, merek apa gitu, ya, merek yang tidak terkenal atau merek terkenal gitu, ya. Karena ada macam-macam jenis merek, ya, atau paten, ya. Nah, bagaimana nanti penerapan, ya, hukum merek tidak terkenal oleh hakim dalam putusan bla 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 gitu, ya. Nah, cukup kalau tesis gitu aja. Ya, ringan, ya. Tapi jangan digampang-gampangin, ya, jangan nanti bagaimana norma cuma copas-copas undang-undang di situ, ya. Tidak, tapi sudah ada analisa bahwa normanya sudah bagus atau normanya belum bagus, atau di situ ada kekurangan, kekosongan, ada gap, ada apa, pertentangan hukum, nah, gitu, ya. Oke, ini versi saya dulu di disertasi, mengkaji, mendeskripsikan, memberikan pemahaman. Ini gunanya, ya, manfaat dari permasalahan pertama, dan ini tujuan dari permasalahan yang kedua, ya. Kemudian kita sandingkan dengan teori-teori yang ada, yang saya pilih, yaitu middle theory, grand theory, ya, grand theory, middle theory, dan applied theory, ya, sehingga menjadi gambar seperti ini. Termasuk approach ini untuk disertasi, ya, kadang-kadang tesis sih tidak harus membuat gambar seperti ini, ya. Tapi saya kasih tahu aja biar rekan-rekan nanti terpacu, ya, untuk membuat disertasi juga. Nah, ini bab 2. Nah, bab 2 itu nanti tidak perlu seperti ini, ya. Ini kan bab 2 tinjauan FTA. Nah, ini sebenarnya cukup dengan tinjauan pustaka. Kalau di tesis cukup, ya, tinjauan pustaka atau tinjauan teoritis, ya, judulnya sudah ditentukan, ya. Kalau di disertasi memang harus disesuaikan judulnya, ya, seperti ini, tinjauan FTA dalam kerangka negara hukum. Sebenarnya ini tinjauan pustaka, ya, lebih. Jadi isinya apa? Bab 2 itu teori-teori, ya, asas-asas yang ingin digunakan, ya, dalam mendukung kesimpulan kita, gitu, ya. Seperti Pak Ginting tentunya nanti bab 2 isinya teori-teori asas-asas agraria, hukum agraria, ya. Disampaikan di situ pendapat para pakar yang menjadi rujukan, gitu, ya. Bu Irma juga tentang haki tentunya, ya, disampaikan di situ, ya. Selain norma-norma yang lebih penting di bab 2 ini adalah aspek teoritisnya, dimensi teoritis, ya, dari penulisan yang ingin kita sampaikan, ya, rekan-rekan, ya. Bab 3, nah beda ini, ya.
Kalau dulu saya di bab 3 tidak seperti di tesis. Kalau di tesis ini bab 3 itu nanti tentang metode penelitian ya. Jadi ini kalau saya bab 3 sudah mulai digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan bab 4 digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua untuk disertasi. Tapi nanti untuk tesis bab 3 itu hanya metode penelitian saja ya. Metode penelitian. Jadi tingkat sama bab 3 itu mungkin nanti isinya tidak lebih dari 10 atau 15 halaman saja kalau di tesis ya. Karena hanya metode penelitian yang pasti metodenya adalah apa tadi? Yuridis normatif. Karena kan bisa jelaskan apa itu yuridis normatif, banyak sumbernya ya. Kemudian masukkan juga di situ pendekatannya. Apakah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, menggunakan pendekatan kasus. Kalau pendekatan kasus sampaikan kasusnya putusan nomor berapa gitu ya. Kemudian menggunakan pendekatan perbandingan hukum ya disampaikan di situ, menggunakan perbandingan dengan hukum apa. Ya misalnya Pak Bu Irma ya hukum Indonesia dibandingkan dengan hukum di Singapura bisa saja ya. Oh di Singapura pendaftaran merek cepat gitu ya, bisa seminggu mungkin ya sebulan. Kenapa di Indonesia bisa sampai bertahun-tahun gitu ya. Nanti bisa konsultasi juga sama Pak Yusuf ya Gunawan itu Dr. Yusuf Gunawan dulu tesisnya tentang haki dia merek ya. Kebetulan satu kelas sama saya di Jayabaya saya paham bener tulisannya beliau. Karena di kelas kan kita harus presentasikan juga tulisan-tulisan kita. Jadi rekan-rekan ini jadi berbeda dengan disertasi dengan tesis ya. Kalau bab 3 di disertasi itu menjawab rumusan masalah nomor 1 ya. Bab 4. Nah, ini saya singkat-singkat aja. Ini pembahasan saya di disertasi. Nah, dan bab 4 menjawab permasalahan nomor 2 ya, tapi nanti kalau tesis tidak seperti itu, baik permasalahan nomor 1 maupun permasalahan nomor 2 ada di bab 4 gitu ya. Oke, saya kira itu ya rekan-rekan ya. Kesimpulan. Nah, ini kesimpulan harus ada 2 juga ya. Karena rumusan masalahnya yang tadi 2, maka kesimpulannya pun harus 2 ya. Seperti ini ada 2 sebenarnya. Dan ini kesimpulan saya dikritik karena terlalu panjang. Nanti kesimpulan sebisa mungkin ya benar-benar padat, kalau bisa satu kesimpulan satu paragraf saja ya. Tidak perlu terlalu panjang ya. Oke, ini saran ya. Saran tentunya harus bersifat harus jelas ya kepada siapa disarankan. Ini saran kepada pemerintah untuk melakukan apa? Untuk melakukan perubahan peraturan perundang-undangan. Di sini saran saya kepada pemerintah, institusi legislatif ya, lembaga-lembaga negara, pejabat yang berkompeten mempersiapkan landasan hukum, artinya undang-undang ya, untuk mempersiapkan, mengembangkan sarana penyelesaian sengketa melalui advance ruling, alternative dispute resolution, ataupun mutual agreement procedure. Jadi saran saya memang dibuat suatu ADR ya Pak Ginting ya, alternative dispute resolution dalam bentuk mutual agreement procedure ya. Mengapa saya menyarankan seperti itu? Karena memang kesimpulan saya seperti itu ya. Kesimpulan saya mengatakan konsep ideal itu harus melalui alternative dispute resolution, tidak harus melalui litigasi di pengadilan. Harusnya bisa diselesaikan secara bersama ya berdasarkan kesepakatan dalam bentuk mutual agreement procedure, yaitu tarif bea masuk yang disetujui oleh kedua negara. Karena FTA bicara free trade ini kan ada 2 negara rekan-rekan ya. Negara importir dan negara pengekspor, dan masing-masing mengklaim berhak untuk mendapatkan tarif free trade ya. Sama seperti di hukum pajak, kita mengenal hukum pajak internasional. Di sini ada yang dari akuntansi dan ada yang dari pajak ya. Misalnya penentuan harga transfer ataupun penentuan status domisili ya, pajak ya, tax resident itu kan ditentukan oleh 2 negara. Maka kedua negara ini, misalnya Indonesia dengan Singapura ya, terkait dengan pemajakan warga negara asing dari Singapura misalnya, itu harus disepakati ya, dan kesepakatan ini akan menganulir ya semua putusan-putusan pengadilan. Bahkan kesepakatan ini yang menjadi ya final and binding ya, bahkan bisa menganulir, bisa mengubah putusan pengadilan di masing-masing negara. Inilah yang belum ada di hukum kepabeanan, makanya saya sarankan diadakan gitu ya rekan-rekan ya. Ini contoh
penelitian saya dan alhamdulillah sudah bisa saya pertahankan walaupun tadi banyak koreksinya, tidak masalah ya. Yang penting kita terus melakukan penelitian. Rekan-rekannya sekira waktunya sudah habis. Bentar ya, saya mau stop share. Kok hilang sih ini? Bentar ya rekan-rekannya. Mana sih Zoom? Sorry, oke. Saya kehilangan ini ya, kehilangan tombol. Tombol apa namanya? Kontrol ininya di mana ya? Tadi saya hide kok, susah ininya lagi. Nyarinya lagi. Oke, oh pakai ini ya. Oke. Oke, rekan-rekan ya. Bentar ya. Ini ada masalah nih. Ini tombol apa namanya? Kontrol ininya mana ya? Kok bisa hilang ini? Tadi saya hide, munculinnya lagi susah. Oke, saya kira itu ya rekan-rekan ya. Ada pertanyaan yang mau didiskusikan? Saya kira banyak ya. Jadi nanti tugasnya mulai dari sekarang kita mulai menyiapkan judul ya, rumusan masalah, kemudian metode penelitian, dicatat ya rekan-rekan ya, metode penelitian, kemudian pendekatan apa ya. Dan kalau bisa sudah punya hipotesis tentang kesimpulan dari penelitian kita gitu ya rekan-rekan ya. Oke. Oke, ini saya masih nge-share ya. Masih share screen nggak nih rekan-rekan? Start. Masih, Kak. Masih, Masih share Prof. screen ya. Jadi saya Masih, Prof. kehilangan tombol itu ya. Astagfirullahaladzim. Gimana ya? Apa namanya yang panelnya itu yang ada tombol-tombol itu hilang ya. Oke. Di mana dia ya? Dibuka Oke. semua. Oke, saya langsung quit Zoom aja kali ya ini. Ya, Prof. Terima kasih, Oke, Prof. ya, oke. Ini saya mau keluar gimana caranya nih? Aduh, ada Top aja. share biasanya, Pak. Hah? Share Close screen itu dia. hijaunya. Top share. Atau PPT-nya ditutup dulu. PPT-nya tutup dulu kali ya. Iya. Enggak, tadi saya kan share screen gitu ya. Tuh, ini kok ada. Ke zoom lagi share screen-nya di close, Pak. Bentar ya. Oh ini ya, quit Zoom kali ya. Oh, Bapak oke. lucu. Oke, end meeting ya. Oke, saya leave meeting. Terima kasih, Prof. Oke, Have a sama-sama. good Terima kasih, day. Pak Diansa.